ini seperti lingkaran setan pendidikan. Saya marah besar. Nggak terima nih dengan kenapa kecurangan ini terjadi. Dan percuma gue pintar di sini. Gue akan kalah dengan mereka-mereka yang semua dengan jalur tikungan. Jadi nggak mau ke sekolah lagi. Lulus pakai C, lolos di Fakultas Hukum UI. S2 pertama di Boston. Kalau yang Stanford ini biaya sendiri. Karena emang sistem pendidikan di sini masih Banyak mafia, itu juga budaya titipan. Zonasi itu banyak sekali kecurangan ya. Para keluarga itu nggak masukin kartu keluarga. Saya ngelihat pendidikan di Indonesia itu sebagai komoditas politik. Seluruh dinas-dinas yang terkait, jangan hanya untuk mempertahankan jabatan politiknya, itu menjadi sebuah siklus untuk menciptakan bibit-bibit koruptor dengan cara membuat murid sering curang. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, kembali lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya, dan juga The Real Rumah Uya. Kali ini ada Kiki ya. Ya. Kiki kemarin sempat DM-an Instagram sama gue. Ya, pas gue lagi, kapan sih? Baru kemarin ya? Baru kemarin. Baru gue lagi di Malaysia. Ya. DM-an. Jadi Kiki ini adalah seorang lulusan Stanford dan juga Boston University dan juga Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kita satu alma mater. Ya. Tapi justru dia ini waktu SMP dibully di satu sekolahan karena dia berantem sama kepala sekolah dan guru karena dia protes karena ada kebocoran ujian nasional pada saat itu ya. Nah justru dia protes kenapa kebocoran dibiarkan ke kepala sekolahnya, tapi justru malah dikucilkan, dibully, akhirnya dia tidak melanjutkan SMA ya. SMA dia tidak sekolah, kok bisa SMA dia tidak sekolah, dia dibully, dikucilkan, tapi dia bisa lulus di Fakultas Hukum UI, Stanford, dan juga Boston. Nanti kita akan dengar ceritanya, dibulinya seperti apa. Ya, berarti dibully rame-rame ya? Ya. Oke. Tapi sebelumnya saya juga pengen minta doa restu juga buat teman-teman juga, karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN partai nomor 12. Cara untuk milih saya adalah cari kertas surat suara warna kuning yang tulisannya DPR RI, nanti cari partai PAN-nya nomor 12. Setelah ketemu partai PAN 12, jangan dicoblos partainya, tapi cari nomor urut 2 di bawah partai PAN, Uya Kuya, coblos Uya Kuyanya. Untuk istri saya juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Jakarta Selatan untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan, dan Cilandak. Kertas surat suaranya warna biru, cari partai PAN-nya, di bawah partai PAN ada nomor urut 2, Astrid Kuya, coblos. Kiki, Ya. kita lihat dulu videonya ya. Oke, siap. Pas SMP, gue dihina. Dianggap pahlawan kesiangan karena ngebongkar praktik kecurangan ujian nasional. Akhirnya gue putus sekolah, muak dan marah dengan sistem pendidikan di Indonesia yang sangat korup. Lalu gue ambil paket C. Gue kerja keras, belajar otodidak, ngebuktiin kalau gue bisa dapat pendidikan meski nggak sekolah. Alhasil, gue lulus SMA hanya 1 tahun, tembus UI, lulus S1 cuma 3 tahun, cum laude, mahasiswa berprestasi, kerja dari umur 19. Financially independent umur 20, lalu diriin sekolah gratis di umur 21 buat mereka yang putus sekolah. Gua nggak berhenti belajar. S2 pertama di Boston University, IPK 3,86 dari skala 4. Ambil lagi S2, diterima di kampus top Columbia, Cornell, and Stanford. Lalu dapat fellowship di Stanford Business School. Lulus dari Stanford juga dengan distinction. Bisa keliling dunia, ketemu peraih Nobel, ajak nyokap keliling Amrik. Buat lo semua yang patah hati dengan sistem pendidikan kita, jangan nyerah. Dengerin intuisi lo, karena lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Itu gimana ceritanya sih? Iya. Jadi sebenarnya saya itu termasuk anak yang berprestasi lah selama sekolah. Pada SMP tuh? Pas SMP. Iya. SMP itu berprestasi, menjadi wakil ketua OSIS, mewakili sekolah di kompetisi ilmiah remaja. Bisa lah dibilang cukup mengharumkan nama sekolah. Dan sangat aktif lah. SMA negeri? SMP negeri. SMP negeri? SMP negeri di di Jakarta lah, daerah Jakarta gitu kan. Jakarta Selatan? Iya, Selatan. Selatan ya? Iya. Ini dapil saya dan Astrid berarti ya? Kebayoran Baru, Kebayoran Lama? Baru ya? Kebayoran Baru, Kebayoran tapi ya? Ya, Kebayoran. Kebayoran, oke, Ya, oke, ya. lanjut. Oke. Nah, jadi saya tuh kaget ketika saya sebagai yang selalu bisa dibilang 3 besar terus nih, dari kelas 1, 2, 3 dan sebagainya, ambisius dan merasa saya percaya bahwa karena saya bukan dari keluarga yang saya anak tunggal dari ibu family yang broken home, jadi saya harus berjuang karena saya cuma tahu bahwa pendidikanlah satu-satunya cara bagi saya untuk keluar dari tingkat kesulitan ekonomi, ya kan? Nah, ketika
ujian nasional, meskipun saat ini ujian nasional sudah dihapuskan ya, tapi sekarang kan ada sistemnya zonasi, itu juga masih banyak kecurangan. Iya, itu betul. mungkin pembahasan terpisah lah gitu, Iya. itu banyak juga kecurangan. Tapi yang ingin saya tekankan ketika di ujian nasional tersebut, itu guru mensuplai kunci jawaban. Guru sekolah kamu sendiri? Guru, tapi bukan sekolah saya doang, Kak. Itu rata-rata sekolah negeri. Mungkin ada yang bilang, oh saya nggak dapat ini sebagainya, tapi rata-rata teman saya dari sekolah-sekolah unggulan dan sebagainya negeri itu Gurunya mendapatkan. ngebocorin ke murid-muridnya? Yes. Biar murid-muridnya lulus ujian nasional dengan Betul. nilai memuaskan, sekolah juga ratingnya naik kan? Kan harus mempertahankan reputasi. Reputasi. Karena- Apalagi sekolah-sekolah unggulan. Rata-rata, karena yang saya pelajari juga sekolah-sekolah itu kan kalau misalnya dia sekolah unggulan atau favorit, dia kan masih dapat dana bantuan juga Oke, kan. oke. Jadi ini kembali lagi, ini seperti lingkaran setan pendidikan. Tapi saya nggak nyalain guru lah, karena guru dapat tekanan dari kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah dapat tekanan dari dinas pendidikan kabupaten misalnya. Dinas pendidikan juga dapat tekanan dari dinas pendidikan provinsi. Jadi ini sebuah lingkaran setan yang harus kita putus gitu. Oke, intinya dulu deh, waktu Iya. itu lo dapat bocoran Iya. gitu. Terus dapat bocoran, dan itu semua murid itu melakukan ujian nasional itu dengan hahihi dan membuka handphone. Semuanya dapat. Dapat. Tapi kan yang jaga kalau ujian nasional kan bukan Nggak guru peduli. dari... Dan itu udah dikondisikan. Jadi misalnya satu pengawas itu di satu sekolah, dan kan di random. Misalnya di sekolah X, pengawas guru di sekolah X, dia ngawas di sekolah Z. Ya. Mereka udah tahu sama tahu lah. Lu biarin ya murid gue untuk tahu dapat jawabannya. Lu juga biarin murid gue untuk nyontek ya, kayak gitu. Jadi ketika hasil ujian nasional itu keluar, yang biasa kan sebelum ujian nasional ada tryout kan. Tryout yang nilainya 4, 3, 2, 1, 9 melambung, 9, 8, 9 semuanya. Jadi nggak masuk akal. Oke, lo dikasih itu pas kapan surat bocoran itu? Di rata-rata tuh seminggu sebelum ujian, ternyata murid-murid yang peringkat 5 besar di tiap kelas, kan kelasnya banyak tuh, itu udah dikondisikan. Jadi tolong bantu teman-teman kamu yang tidak nilai tryout-nya jelek. Bantu mereka untuk lulus. Saling membantu lah. Caranya? Caranya adalah ya ketika ujian itu memberikan kunci jawaban, misalnya dia nggak tahu jawaban, disuplai lah intinya. Dan Ya. itu interaksi itu udah bukan kayak ujian, Kak. Jadi udah kayak interaksi, kayak tahu, ini berapa nih, ini berapa, udah kayak gitu. Dan kalau nggak dibawa, pegang handphone di sebelah, bawa secari kertas jawaban. Ya. Pagi-pagi, pagi-pagi itu Pas ujiannya nih? Pas ujian, pagi-pagi itu rata-rata dapat mereka dari semacam kayak SMS atau sebagai dari Ya. guru, ini kunci jawaban untuk bahasa Indonesia misalnya, untuk matematika sebagainya, kayak gitu. Terus saya kaget kan, kayak saya pikir ini nggak mungkin lah, masa ada kunci jawaban bisa sebebas ini, dan kenapa pengawas pada diem-diem aja? Iya. Pengawas beneran diem dan pura-pura nggak tahu, dan mereka main handphone. Iya. Saya turun pas udah ujian hari kedua waktu itu matematika, saya marah besar. Benar kunci jawabannya? Benar. Ya, Benar. ya. Kalau nggak mereka nggak dapat nilai bagus, ya kan? Ya. Saya marah, saya dihadang guru dulu sebelumnya. Marah gimana kamu? Pertama gini, pertama saya ajak teman-teman Iya, dulu iya, nih, iya. pas udah ujian, teman-teman saya yang pinter-pinter lah. Saya ajak, ayo kita kumpul, kan gitu. Kenapa gitu? Ini, lo ngerasa ada yang salah nggak kalau kayak gini? Iya. Mereka semua ya rata-rata responnya, udahlah, nggak usah cari ribut, kita saling membantu. Saat itu saya berpikir, oke deh, kalau lo pada nggak mau ikut gue yang maju sendirian. Nah, saya kira waktu itu ke ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah ada guru ngehadang, mau ketemu siapa? Saya mau ketemu kepala sekolah, Pak. Gitu. Saya mau tahu ini kenapa. Ya intinya saya udah langsung frontal lah, bisa dibilang udah kayak saya nggak terima nih dengan kenapa kecurangan ini terjadi dan Bapak membiarkan gitu. Tapi intinya respon dari mereka adalah jaga nama baik sekolah. Jadi kita Kata itu kepala sekolahnya? Ya, jadi sebagai murid itu kita harus menjaga reputasi sekolah dengan cara memberikan kunci jawaban agar rata-rata nilai ujian nasional di sekolah tersebut tinggi. Jadi kita mempertahankan reputasi sebagai sekolah favorit ataupun unggulan dan membantu teman supaya tidak lulus. Tahun berapa sih ini? Udah lama sih, kayak berapa tahun yang lalu ya, Ya. masih ujian nasional. Tapi kan ujian nasional baru 2 tahun yang lalu Ditiadakan. Ya. Iya. Oke, akhirnya lo mendengar perkataan kepala sekolah itu, statement itu gimana? Ke ruangan kelas, masih ingat banget itu ke ruangan kelas sendiri, kayak tantrum, nangis besar-besaran, kayak ternyata dunia itu tidak seidealis yang gue pikirin ya, kayak gitu. Kak, waktu itu mikirnya, oh dunia itu beneran seluar biasa. Buat apa ya gue waktu itu belajar PPKN? Buat apa ya ada pelajaran agama? Buat apa ya ada tryout? Buat apa ya selama ini guru-guru menakut-nakuti hati-hati nggak lulus? Buat apa ya guru-guru selama ini memaksa seluruh kami semua ikut bimbel? Nggak ada gunanya. Gitu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi saya tuh mempertanyakan selama ini sistem pendidikan kita buat apa, untuk mendidik seperti apa gitu. Tapi nggak ada yang mau mendengar saya. Nah, tapi waktu itu Kak,
saya telepon ICW. Oke, Indonesian Corruption Watch. Karena saya Pada ngerasa, saat itu siapa ICW-nya? aduh lupa. Iya. Tapi yang ngangkat customer service. Iya. Ya, saya bilang, saya waktu itu dengan umur 14 Kak, kayak nggak tahu bisa kemana-mana, dihadang pihak sekolah sebagainya. Ya mereka bilang ya saya cuma bisa membantu memblow up, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu otoritas ada di pihak sekolah. Gitu. Jadi pulang ke rumah lemesnya. Saya ngerasa saat itu kayak percuma gue pintar di sini. Toh gue akan kalah dengan mereka-mereka yang semua dengan jalur tikungan. Ya. Gitu. Iya. Kurang Ngerti lebih. gua. Iya, jadi I feel you. Oke, Ya. terus? Hancur nyampe rumah, ngamuk di depan mama kayak, "Ma, kalau kondisinya seperti ini, aku tidak akan pernah percaya sekolah dimanapun." Saat itu aku berpikir kayak begitu. Ya mungkin yang namanya cara berpikir kan masih belum terekspos banyak hal ya Kak. Nah, terus nilai ujian nasional udah nggak peduli. Udah nggak peduli. Bagus mau. nilai lu. Bagus sih. Ya. Tapi poinnya adalah kayak ya gue nggak rela lah karena orang-orang di sana yang dengan jalur tikungan semuanya tuh Iya. bisa. Jadi kan kebayang ternyata selama ini mereka semua Ya, nikung yang goblok nilainya tiba-tiba jadi bagus ya. Iya, betul. Iya. Akhir itunya, tapi waktu itu saya mikir gini Kak. Gimana caranya gue bisa dapat pendidikan tapi nggak lewat sekolah formal. Jadi nggak mau ke sekolah lagi. Sama sekali nggak mau ke sekolah. Akhirnya waktu itu riset, oh ternyata pemerintah punya paket C setara SMA. Cuma stigmanya jelek banget karena dianggap pembantu, Iya. supir, Iya. dan memang benar, emang kenyataannya seperti itu Iya. sehingga dianggap ijazah buangan yang tidak laku. Yang gagal UN pun ambilnya paket C. Tapi waktu itu saya mikir, oh dari regulasi ini diterima. Kalau memang orientasi saya ada kuliah di tempat yang bagus, tandanya nilai ujian saya masuk perguruan tinggi harus bagus. Akhirnya saya kerja keras belajar. Saya minta izin ke ibu saya gitu kan, ke mama, udah mah percaya aja, aku yang take care lah caranya. Mama kamu nggak protes tuh kamu nggak mau sekolah SMA? Nah itu agak unik, karena mama nggak pernah dari waktu kecil nyuruh belajar. Karena mama kan single parents, mama single fighter yang cari uang juga sendiri, jadi udah kayak udahlah kita saling bekerja sama, dan kita juga pindahkan dari Medan ke Jakarta. Dan waktu usia 6 tahun, jadi ya udah satu cari, mah tapi kita harus ke dinas ini nih untuk mendaftarkan paket C gitu sebagainya. Waktu itu saat itu memang ada kemungkinan untuk bisa, sekarang peraturan udah berubah tapi untuk kayak semacam akselerasi lah. Ya. Diikut tes A, B, C, D, lolos, udah bisa berhak untuk ikut ujian paket di tahun berikutnya. Jadi SMA jatuhnya setahun, lulus paket C, ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri, lolos di pilihan pertama. Karena waktu itu ada idealisme, oke deh, kayak gue harus tahu hukum deh untuk gimana cara bisa terlibat untuk penegakan gitu kan. Akhirnya masuk di Fakultas Hukum UI. Bisa masuk Fakultas Hukum UI itu berarti waktu zaman gua kan UMPTN dulu masuk UI ya. Itu apa berarti S? Dulu namanya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN. SNMPTN. Iya, Iya, ganti aja sih. Dulu gua ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Kita kan dulu jalurnya dikit ya Kak. Kalau sekarang banyak banget. Iya, sekarang bisa negeri bisa jadi ada swastanya kok. Banget adalah. Dengan bayar mahal bisa masuk negeri Betul, tetap. yang ditolak pakai jalur ini bisa pakai jalur lain kan. Pokoknya lulusan Universitas Indonesia Negeri zaman-zaman dulu udah lebih pinter lah. Setuju banget. Iya. Ya, setuju. Benar-benar terseleksi secara nasional. Masuk UI susah zaman dulu bos, kagak Yes. bisa ada yang jalur bayar mahal yang bisa masuk, nggak ada Iya, dulu. iya. Sekarang udah banyak banget lah kelas-kelas kayak Iya, gitu iya, intinya. iya. Ya masuk UI juga dulu tekanan batin kan. Iya. Maksudnya kayak wah gila gue paket C, umur masih Tapi bisa ya pakai C masuk UI itu bisa ya? Cuma selama ini nggak pernah ada bukti paket C yang bisa masuk UI. Karena ya bayangin yang ngambil paket C adalah mereka-mereka masyarakat tidak mampu, yang belajar juga paket C itu kecurangannya banyak banget loh. Iya. Kita kan makanya misalnya saya punya asisten rumah tangga, udah mbak ikut paket C, saya bayar, 6 bulan kemudian ikut ujian lulus. Nggak ada proses Jadi belajar. artinya lo belajar sendiri. Iya, dan makanya yang lulus paket C juga ya cuma dapat ijazah tapi isinya nggak ada. Iya. Ya kan? Nah, Karena apa yang lo dapat dari paket C jujur? Tanpa lo belajar sendiri, lo Iya. dapat belajar paket C apa yang lo dapat? bahwa kemampuan gua nggak didefinisikan dari ijazah. Ternyata kalau memang kita punya kapasitas intelektualitas, mau pergi di sekolah manapun, apalagi dengan sekarang akses internet. Aku banyak belajar dari internet loh. Iya. Kak, dari dulu aku belajar Iya, dari Google iya, sebagainya, aku bikin ringkasan semuanya. Dimanapun bisa. Jadi ijazah kita tidak mendefinisikan kualitas kita. Bahkan ketika aku terakhir apply ke Stanford, Stanford nggak akan tahu aku udah paket C. Bahkan Iya. dia nggak peduli kok ijazah UI ibaratnya. Iya. Dia hanya melihat bahwa sosok ini adalah sosok yang memiliki kualitas yang dibutuhkan juga Stanford untuk mengembangkan komunitas di Stanford itu sendiri. Emang iya, di luar negeri tuh kadang-kadang kalau kita masuk ke universitas unggulan tuh, ya,
kita kadang-kadang background prestasi-prestasi kita di luar jalur akademik, non akademik itu bisa di Amerika dihargain. Benar. Makanya kayak Cinta sekarang dia nyari beasiswa di luar nih untuk kuliah-kuliah lanjutannya di sana. Semua prestasi-prestasi dia di luar non akademik dimasukin karena itu dihargain. Betul. Dia pernah dapat penghargaan world record dunia. Dia pernah jadi host ini itu. Dia pernah jadi menang short movie gitu-gitu. Dia masukin. Dia pernah jadi kepengurusan Mercedes-Benz Club Indonesia gitu. Jadi dia dimasukin gitu dan itu dihargain sama mereka. Jauh karena memang kan kadang mereka melihat bahwa kepentingan non akademik itu jauh lebih penting. Betul. Ya, itu yang justru dilihat, apalagi kayak Stanford itu ada di Silicon Valley. Semua perusahaan teknologi dunia ada di situ. Kami itu Stanford ada kebijakan namanya non-disclosure agreement bahwa kita berhak untuk tidak mendisclose nilai kita kepada employer. Kenapa? Berhak, Karena Stanford itu kulturnya adalah kolaborasi. Jadi mereka melihat kalau kita terlalu berorientasi kepada nilai, padahal anak-anak yang masuk mungkin udah terseleksi, mereka akan kompetitif. Dan orang yang kompetitif cenderung tidak mau bekerja sama. Sementara Silicon Valley itu adalah perusahaan teknologi yang selalu berinovasi, di mana kegagalan itu harus dipegang. Jadi emang setuju sih. Jadi dalam arti kata, mungkin Menteri Pendidikan kita kali ini Nadiem Makarim harus banyak berkomentar nih, komentarin soal-soal kayak begini, jangan diem aja Pak, ya kan? Dan kita jangan malu untuk mengakui bahwa sistem pendidikan di luar negeri itu masih banyak hal-hal bagus yang perlu kita tiru, nggak perlu malu. Dan masih banyak kekurangan dalam sistem pendidikan kita yang mesti harus dibenahi. Bukan kita mau banding-bandingin, tapi kalau mau negara kita maju, ya anak-anak muda itu kan akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Betul. Harus banyak yang dirubah sistemnya di sini. Betul. Iya kan? Betul. Dan apa ya, gue nggak tahu ya, emang harus dibanding-bandingin sih. Kalau kita mau maju ya, karena emang sistem pendidikan di sini masih di sini jauh dari kata ideal gitu loh. Banyak mafia, Kak. Nah, di sini banyak mafia. Apa dia, Kak? Contoh paling kecil deh. Tiap ganti semester harus ganti buku. Ganti buku ya. Bisnis, bos. Wah, gila, ganti buku isinya sama 1 tambah 1 sama dengan pasti 2, mau penerbitnya X mau penerbitnya Y. Itu satu. Kedua, gaji guru kita juga rendah sih, Kak. Jadi gimana pun juga mereka harus mencari duit dengan cara bikin bimbel-bimbel privat khusus. Sehingga mau nggak mau kita juga budaya titipan. Orang tua nitip murid, orang tua bawain guru hadiah ABC, itu tekanan batin dong buat guru. Jadi mau nggak mau jadi pada bias untuk guru untuk mendidik muridnya. Jadi ya begitulah. Ya, setuju gue. Ya sekarang kita di sini kadang-kadang hal-hal yang nggak penting kalau diurusin sih. Orang dilihat dari pakaiannya, dari rambut, gondrong, atau enggak di Amerika, di luar negeri, negara-negara yang jauh lebih maju, jauh emang terbukti, ya kan? Akademisnya juga lebih bagus, kurikulum lebih bagus. Mereka sekolah pakai celana pendek, pakai sendal, cuek-cuek aja. Betul. Mau rambutnya gondrong, yang penting isi otak, bos, ya kan? Betul. Di sana memang di sini semua orang lihat packagingnya luarnya sih, ya kan? Kelihatan sopan belum tentu santun di dalamnya. Setuju. Setuju, itu baru. Nah, nanti Komisi 10 DPR yang berhubungan dengan pendidikan, kalau studi banding, cari tuh negara-negara yang kurikulumnya ya ideal, yang outputnya juga orang-orangnya juga menghasilkan SDM yang bagus gitu. Dicari tahu kenapa bisa begitu gitu kan. Nah, sekarang pendidikan kita ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti menteri, berubah lagi. Apalagi sekarang sistem zonasi. Zonasi itu banyak sekali kecurangan ya. Ini nah, coba menurut lo. Oke, menurut gua zonasi itu kan gini, kalau zonasi itu kan tujuannya adalah biar kita sekolah dekat dengan lokasi wilayah kita. Ya, di Amerika begitu. Tapi dia dengan aplikasi dan juga pelaksanaannya sistemnya bagus gitu kan. Dan mereka lebih merata lah kualitas sumber sekolahnya. Sekolahnya merata. Udah... Di setiap daerah sekolah-sekolah tuh bagus tuh banyak gitu kan. Betul. Kalau di sini kan kita beda RT RW aja bisa jadi kualitas sekolah udah beda banget kan, bumi dan langit. Benar. Nah, jadi tuh zonasi tuh banyak juga kecurangan, para keluarga itu ngemalsuin kartu keluarga. Diganti alamatnya supaya dia dapat sekolah yang sesuai dengan domisili yang misalnya dia pengen ngejar ke Menteng, domisilinya diganti ke Menteng karena ada sekolah bagus di Menteng, dia nggak mau di Kebayoran. Dan itu kan banyak kasus-kasus yang ada, cuma gimana ya Kak, case-case kayak gini itu kan nggak seksi ya kalau di berita ya, jadi kayaknya ya muncul sebentar habis itu hilang, padahal
ini problem besar. Ya sama kayak di podcast gue juga kayak gini gak seksi. Mungkin viewersnya nggak banyak. Tapi ya gue merasa bertanggung jawab untuk mengangkat hal-hal seperti ini. Iya kan? Ini perlu jadi perhatian gitu kan? Iya, betul. Jadi kalau menurut lo zonasi sekarang harusnya gimana? Sekarang sulit ya. Sebenarnya gini sih Kak, kalau kita itu saya ngelihat pendidikan di Indonesia itu sebagai komoditas politik, di mana kita itu terlalu berorientasi harus mencapai target nilai tertentu, APBN yang dianggarkan juga sangat besar, sehingga yang diukur itu cuma satu, berapa rataan nilai pencapaian. Padahal kan banyak yang nggak bisa diukur. Tadi kita kan yang kita diskusi Kak, kemampuan emosional, integritas, kerja keras, kemampuan kolaborasi itu tidak bisa ternilai. Nah mungkin sekarang saatnya adalah untuk melihat bahwa nilai bukan segala-galanya. Jadi berikanlah sekolah otonomi untuk menilai muridnya, tapi juga sesuaikan bahwa kita sadar kita nggak bisa membandingkan sekolah yang ada di Pulau Jawa misalnya dengan yang di luar Pulau Jawa. Kita nggak bisa menggunakan, kita nggak bisa melakukan sebuah assessment yang berlaku secara nasional, dan mohon seluruh dinas-dinas yang terkait dari pemangku kebijakan tertinggi jangan hanya untuk mempertahankan jabatan politiknya, mereka melakukan sebuah kebijakan yang sebenarnya itu menjadi sebuah siklus untuk menciptakan bibit-bibit koruptor dengan cara membuat murid sering curang. Gitu. Balik lagi kalau memang muridnya untuk lulus dengan cara curang, nggak jujur, ya jadi pemimpin pekerja ya pasti nggak jujur juga lah. Kan udah biasa. Udah biasa dari sekolah udah diajarin curang, korupsi, ya kan? Iya, dan kita yang bekerja keras, yang kita punya kapasitas intelektualitas, banyak yang sakit hati lah. Orang jahat itu kan orang sakit hati yang terbuang. Ya kan, orang baik yang terbuang. Jadi ya ngapain kita, makanya jangan, sekarang lagi banyak beasiswa LPDP sekarang pada bilang anak Indonesia balik ke, kita udah bayarin balik ke Indonesia dong. Teman-temanku banyak yang di luar yang kerja di NASA, di Tesla, di semua di company gede. Bukannya mereka nggak mau pulang Kak. Mereka tahu kapasitas intelektualitas mereka nggak akan diterima di negeri ini dengan politik yang luar biasa. Tidak dihargai. Nah, adalah saatnya ini berubah semua, dan nggak tahu, mungkin harusnya ada kiki-kiki seperti ini lagi yang punya idealisme, di mana dia umur pada saat itu SMP, berarti 14-15 tahun. 14 ya. Ya sudah berani punya sikap dan idealisme seperti itu. Dan sampai akhirnya lo masuk ke Stanford, itu kan berarti lo beasiswa apa gimana? Kalau yang S2 pertama di Boston, itu beasiswa LPDP. Kalau yang Stanford ini ada dari biaya sendiri, ada juga dari fellowship. Jadi kombinasi dan gitu. Jadi kombinasi sih. Jadi nggak karena kalau beasiswa kan, kalau kemarin kalau LPDP itu kalau udah pernah S2 nggak bisa S2 2 kali, tapi ambil S3. Cuma kan nggak mau ambil S3. Jadinya kenapa lo nggak mau ngambil S3? Beda aja sih, kalau S3 itu kan dia lebih orientasinya riset. Iya, dan nanti juga paling jadi pengajar, jadi dosen. Betul. Kalau aku kan lebih maunya kayak korko. Lebih kayak lebih praktisi dan juga memang. Kerjaan lo apa sih? Sekarang di bidang lawyering, tetap corporate lawyer, dan terus juga ada yayasan sekolah gratis untuk paket, dan kita di situ kayak mempersatukan lah murid, teman-teman tutor volunteer dari berbagai macam bidang industri ngajar kepada murid-murid masyarakat putus sekolah. Yang ada di Indonesia berarti. Kita di Bintaro. Di Bintaro ya. Itu untuk setara paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Dan mayoritas lulusan yayasan itu juga berkuliah akhirnya. Diakui dan bisa kuliah ya. Ada yang masuk PTN dan masih dapat beasiswa juga, dan beberapa banyak yang melakukan transformasi kehidupan dari asisten rumah tangga lalu berubah bekerja di satu company sebagainya gitu. Dan lo sekarang kan kerja di Indonesia berarti ini. Baru balik ya. Tadi sempat kerja di luar negeri. Di luar negeri lebih ke ini aja sih, kayak di lingkungan kampus aja sih kerjanya gitu. Belum kerja full time gitu, enggak. Kerja di Indonesia lo di corporate lawyer. Ada tatonya nih. Anting 2. Anting ini tato masih ada yang ketutup nih di badan. Cocok kalau kerja di Indonesia nih. Ya, kan Indonesia apa-apa dilihatnya penampilan dulu nih, ya kan? Kak, itu yang aku akhirnya send reels ke kakak, itu kan yang lumayan dilihat orang. Komentar mereka tuh nggak lebih kepada penampilan loh sebenarnya. Hatersnya lumayan banyak juga. Tato, anting. Itu Indonesia, mentalitinya begitu pasti. Kuat mah kayak gitu mah udah lagi nyindir netizen. Hey Zen, biasa. Zen, nih. Ini tato nih ada lagi, di sini ada, belakang ada, anting ada. Alay, di TV alay, tapi kan di TV doang alay. Tapi gue gini-gini lulusan UI cuy.
jangan nilai kita dari penampilan deh. Bisa jadi hati kita lebih religius daripada yang berpenampilan religius. Gak pada dan sudah saatnya juga anak-anak muda kita sekarang daripada mengomentari orang lain, ya lebih baik berkaca dulu sama diri kita sendiri. Apakah diri kita ini lebih baik daripada orang yang kita komentarin? Jangan-jangan justru karena kita tidak lebih baik, jadi ada secara nggak sadar ada rasa iri, sirik, dengki, ya kita nggak terima. Betul. Indonesia tuh banyak oknum-oknumnya mentalnya gini. Kok dia bisa sukses sih, begitu aja sukses sih? Ih, kok tatoan gitu bisa sukses? Kok alay gitu aja bisa? Kalau gue ngajarin anak-anak gue apa coba? Gimana, Kak? Kalau ada orang yang lebih sukses dari lu temenin, jangan lu musuhin, lu cari ilmunya. Iya. Secara fakta dia lebih sukses. Lu harus lebih sukses lagi dari dia, bukan cara dengan musuhin. Temenin, cari ilmunya, serap ilmunya. Minimal lu sama-sama dia. Betul. Karena kalau selama kita jadi netizen, tukang kritik, tukang komentar, kita nggak lupa berkaca, kita akan sampai tua begitu terus. Setuju. Iya kan? Benar. Dan nggak akan memperbaiki kehidupan kita juga untuk nyinyirin orang kan? Betul. Iya, setuju. Ya udah, nanti gue tunggu di berapa tahun lagi jadi pendidikan ya. Itu jadi sesuatu dulu ya. Ya, Menteri Pendidikan. Nanti gue telepon siapa presiden yang jadi nanti siapa nanti? Siapa nih? Pak Prabowo? Pak Amin, Pak Ganjar? Dia jadi Menteri Pendidikan aja. Biar nggak diem aja. Nanti saya bolehin tato lah. Iya. Kacau. Untuk masuk kelas. Dan orang gondrong gitu kan. Iya. Sekarang ada yang semua sepatunya harus sama, warna hitam gitu kan. Iya. Ya, aduh udah deh. Sekarang di Indonesia ini mesti dirubah deh. Ya udah. Tapi jangan juga semua anak muda jadi lu suruh tato. Ya enggak, coba itu bercanda aja. Maksudnya jangan nilai dari penampilan lah. Benar. Coba lihat ada kebaikan orang lah dari. Ini gua ada tatonya nih, Mas. Tato emping. Itu dihapus, Kak? Bukan tato emping, enggak, ini tanda lahir. Okay. Tanda lahir. Tato emping. Kirain orang-orang pikirnya panu, guys, ya kan. Oke, terima kasih Kiki. Makasih banyak, sukses, Kak. Ya. Lu cita-citanya ke depan apa sih? Sekarang sih masih belum mikir deh, Kak. Idealis lu apa, mau jadi apa? Kalau gue jadi pejabat publik boleh nggak, Kak? Untuk Indonesia apa? Kalau dengan penampilan gue kayak gini diterima? Boleh. Kalau gue jadi presidennya gue kasih lo. Iya. Daripada orang-orang yang kelihatannya santun, pakai dasi, ujung-ujung korupsi juga. Iya, betul. Ya, sekarang butuh orang yang benar-benar gimana jadi menteri ya, yang bersih lah. Betul. Ini di zaman era Jokowi ini menteri-menteri yang ketangkap banyak banget. Kemarin baru yang korupsi yang apa, Wamenkumham ya, Omar Syarif. Ada lagi Julian Batubara, Menteri Sosial dari PDIP. Ada lagi Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, Partai Nasdem. Ada lagi Johnny G. Plate, Menkominfo, Partai Nasdem. Imam Nahrawi, Menteri Sosial juga tuh kan? Partai apa tuh? PKB. Terus ada lagi Idrus Marham, Menteri Sosial ya? Golkar. Kok Imam Nahrawi kan ini Menpora ya? Oke. Edi Prabowo, Gerindra. Ya bagus Pak Jokowi, artinya justru menurut gue bukan kabinet Jokowi banyak koruptor dan jadi kelihatan gimana, justru kita salut sama Jokowi, dia berani nangkepin menteri-menterinya. Sampai ketua KPK aja kena kemarin, Firly ya kan? Kasusnya gimana tuh? Masih jalan nggak tuh? Kok jalan di tempat? Ya pokoknya intinya gitu loh, jadi pejabat yang jujur, yang punya hati nurani. Hati nurani. Ya kan? Jadi gue tugasnya jadi Menteri Pendidikan mau nih? Kau ya presidennya tandanya ya? Oh iya dong. Oh iya, boleh deh, Kak. Gue presidennya. Tapi gue dibolehin bebas ya, Kak? Bebas. Ya boleh. Bebas. Yang penting berintegritas dan kerjanya benar. Betul. Oke, siap. Apa perlu gue telepon Pak Jokowi sekarang? Halo Pak, ini ada yang mau jadi menteri nih, tapi tatoan. Uya-kuya aja deh kemarin, caleg DPR RI, rambutnya warna-warni. Ini baru cat putih, hitam putihnya lebih warna-warni. Oh iya. Yang penting isi otak, Bos. Oke. Sukses buat Kiki. Makasih banyak, Kak. Iya, kasih komentar buat kalian. Makasih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.